jadi sejarah karena kita mendatangkan legenda Manchester United, Patrice Evra. Gua nggak tahu dia. Erik Jemba. Aduh, striker nggak jago itu. Kok bisa kemarin tiba-tiba datangin Patrice Evra? Iya kan, ya gimana ya namanya podcast internasional ya Pak. Aduh, Gua nontonnya ngiri banget, gua nontonnya ngiri banget. Aduh, gua soalnya MU banget. oh berarti Evra banget. Evra. Dia kan aku Juve. Jadi ya masih relate banget sama Masih relate, Evra kan. iya, Dia iya, masih iya. sampai sekarang juga suka ngomentarin Juve. Jadi enak banget tuh kemarin. Iya. Berarti aku masih agak nggak nyambung ya. Kenapa tuh? Aku Chicago Bulls. Basket mas itu mas. Basket itu mas. Terlalu tua juga lagi Chicago Bulls. Iya Chicago Bulls. Tapi gimana? Itu kan banteng-banteng ya. Nggak gitu. Nggak gitu. Saya nggak percaya sama yang kayak gitu-gitu. Ya kan teriaknya kan solid. Oh iya. Tetap aja bubar grup saya. Jadi saya nggak percaya itu kayak gitu-gitu. Gimana kemarin kesannya mau wawancarai langsung Patrice Evra bro? Deg-degan sih. Lebih deg-degan bukan Evranya, bahasa Inggrisnya Pak. Iya, gua Saya kan perhatiin berantakan banget kan. Gua perhatiin lagi. TOEFL saya 300 terakhir. Tapi untungnya dia respect loh, dia memahami kekurangan bahasa itu. Saya tuh udah bodo amat semenjak waktu sebelum-sebelumnya kan pemain diaspora timnas itu kan pakai bahasa Inggris juga udah dihujat. Ya. Segitunya saya udah mulai bodo amat, nggak mau pokoknya berbahasa Inggris saya nggak mau lihat komentar. Intinya lawan bicara saya ngerti udah cukup. Udah cukup. Tapi apa yang disampaikan lu saat itu, lu bisa memahami nggak kata perkataan? Memahami. Yang nggak bisa tuh cuma ini Ngebalikin aja. keluar dari mulut ini gitu. Itu harus mikir rumus di dalam kepala gitu. Udah Ada. gitu dikasih partner yang sama juga bahasa Padahal Inggris. dia sastra Inggris. Oh gitu? Tapi DO ya kualitasnya kan sastra Inggris DO. Jadi emang ya begitulah kita tuh di bawah kaki tuh saling tektokan. Masih mikir nih duluan. Emang kalau orang sastra Inggris harus jago sastra Inggris. Sastra Jepang juga harus jago bahasa Jepang. Iyalah, Nah, kalau sastra Silalai harus bahasa apa? Wah, harus pelari culture. Harus pelari culture. Aduh. Tapi senang banget hari ini dapat jadwalnya Mamat luar biasa. Iya loh. Ini harga Glock sekarang berapa harga Glock? Harga kebetulan itu di pasaran lagi dunia lagi kacau kan, Pak? Dunia lagi kacau. Dunia kan di Amerika lagi huru-hara. agak sulit masuk pemasukan betul. senjata Ya, ya. habis pemilihan wali kota New York juga kan habis ini. Jadi mulai mahal Iya, sekarang. mulai mahal. Karena stok habis nih, Mas. Habis sekarang. Tapi gue melihat perubahan yang sangat drastis. Dari Mamat dulu zaman gue masih nonton kompetisi Suci. Sampai sekarang. Perubahan drastis pertama adalah fisik. Fisik dulu. Kenapa tuh? Kan dulu kok kurus sekali di Suci. Iya, kurus sih. Sekarang hidup membawamu lebih nyaman ya. Gemuk ya? Berdoang sih sebenarnya, Pak. Lebih ke buncit aja. Karena Kalau udah ada yang ngurus atau karena kayaknya genetik deh ini. Kalau saya pikir-pikir genetik ditambah sekarang bebas makan apa aja. Oke. Mulut asem dikit, makan. Ditambah di akhir-akhir ini kan lagi stop rokok. Oke. Jadi ngemilnya gila-gilaan. Stop rokok? Iya lagi. udah berapa bulan? 2 bulan. Udah 2 bulan. Kalau kata gue mendingan lu jangan stop ngerokok deh, Mat. Soalnya lu stop ngerokok bibir lu makin hitam tuh. Ini genetik bang. Ini genetik bang. Saya SD kelas 1. Oh iya. Guru udah ngomong gitu. Berarti bukan ada efek rokok, Pak. Iya. Oh iya. Ada alasan di balik. Kenapa, Bu? Bibir hitam. Enggak. Stop ya. Stop ngerokok. Anak baru lahir kan, oke. lahir terus emang sebelumnya pengen berhenti, cuma gak dapat momennya gitu, kayak niatnya tuh nggak selalu kuat gitu. Pas waktu mau lahiran saya libur, jadi emang sengaja meliburkan diri kan, temani istri kan. Oke. Kayak nggak keluar rumah ini bisa karena saya emang basicnya nggak merokok di dalam rumah, di depan nyokap gitu nggak pernah. Tapi dalam kamar. Kamar mandi. Lebih tepat. Iya benar. Iya benar. Enggak maksudnya. Ini nulis materi bisa gitu. Nulis materi. Ini orang nulis materi, sumpah. Kok bisa ya? Orang sambil ngerokok bisa ya?
Pak, saya kan Ada gitu? Jujur lo ada gak kayak gitu? Aneh banget, gila lu. ya emang aneh, Pak. Ya kalau lo lakuin. Tulis materi. Gak mungkin lu ngocak tadi. Gak boleh. Bapak ini Aneh, lu aneh banget. Aneh. Gila lu, Mat. Gila. Tapi nulis materi masih rajin, Mat. Bukannya lu Bukan udah yang disibukkan dengan maksudnya berpodcast, interview orang. Lu kan podcast lu aja udah banyak banget. Tetap Pak, job corporate kan nggak bisa ditolak ya? Betul. Nggak bisa. Seksi soalnya. Anak lahir sehari berikut ada corporate hajar. Sabar dulu gitu. Iya, jadi masih nulis. Tapi masih kan acara-acara komunitas juga aku masih Pasti. naik. Komunitas di Jogja juga kan rutin. Masih. Jadi bukan nulis yang bullpen gitu kalau aku. Kalau aku di kamar mandi suka mereview, mau bahas ini kemana ya larinya gitu-gitu. Nanti kerekam sendiri di kepala maksudnya. Oh berarti udah nggak lagi lu tulis atau lu ketik di handphone segala macam udah nggak? Iya, Lu paling sebelum tampil. Jadi ini mau naik nih, sambil poin ini ke sini. Oke, nah gitu doang. Kalau saya tulis kata per kata, udah berapa kali coba ngeblank saya. Emang nggak bisa, emang beda-beda sih. Tapi kan kehidupan Mamat Al-Kediri udah ada di posisi yang jauh lebih baik daripada zaman keresahan lu membahas kehidupan lu di Indonesia Timur kan. Iya. Maksudnya masih nemu keresahan. Keresahan baru apa yang lu tuangkan dalam? Wah masih sih, karena saya selalu bersentuhan dengan dunia saya di Fakfak kan. Masih juga bersentuhan dengan teman-teman di sini gitu, nggak jauh. Tinggal saya juga kan nggak di komplek yang gimana Pak, di perkampungan masih arisan RT Pak saya. Iya masih pikul galon gitu-gitu jadi. masih ada. Masih Pak, iya. Oke, tadinya emang di komplek kan, cuma orang komplek nggak setuju lu di situ kan. Meresahkan nih orang nih, meresahkan nih. Satpamnya rese Pak. Jadi yang kiri lah ya. Kiri ya diusir. Oh gue pikir tuh, ya itu loh kadang-kadang yang di kepala gue ya ketika ada komika yang hidupnya udah tarafnya lebih baik kan kadang-kadang keresahan-keresahan yang dekat dengan sehari-hari itu makin kekikis. Oh ternyata enggak ya? Masalah Enggak itu sih, timbul enggak. terus ya? Karena kan di atas orang tua apa itu masih kulturnya masih kuat banget kan. Jadi kita nggak bisa lari dari itu sebenarnya sih. Dan nggak buat apa lari juga gitu. Kayak kumpul keluarga kan fak-fak semua gitu. Jadi masih tetap. Soalnya kan Mamat udah hadir dengan berbagai versi. Kalau dulu kita kenalnya memang berangkatnya dari stand up comedy. Terus tiba-tiba bawain acara bisa, bawain podcast bisa, ngomong politik bisa, ngomong yang casual bisa, ngomong sport bisa. Akhirnya lu menikmati Mamat versi yang mana di balik semua yang udah lu jalani? Menikmati yang mana? Bagus banget ya pertanyaan Bapak ini ya. Oke, WA, ya iyalah pertanyaan. Ngobrol di WA. Bener, kalau nggak ada Andika mah nggak berisi nih acara. Ya kalau nggak ada Andika mah ngobrol di WA. Di WA doang. Iya benar. Iya, akhirnya Apa? versi yang mana yang paling lu nikmati? Versi yang paling Karena nikmati dulu ya. lu waktu bawain acara politik yang apa yang warung Maling itu gue ya. juga nikmatin banget. Lu ngobrol sama pejabat Iya. dan lu nggak cuman sekedar melempar pertanyaan dan mendengar jawaban, tapi lu ulas juga apa yang lu mau bahas. Gue tuh lumayan kaget bahwa pengetahuan politik lu tuh sedalam itu dulu awal-awal gue menikmati konten itu. Iya, Mak. Yang paling nikmati sebenarnya sih nikmati momennya, momen ngobrolnya kayak gini nih. Ini tuh sesuatu gitu kayak lupa ada kamera aja kayak kita ngobrol aja sebenarnya. Nah makanya kadang-kadang di podcast itu beberapa kali juga saya lepas karena nggak pikir ada yang nonton gitu karena bodoh amat dah. Orang saya pengen ngobrol, pengen gali kayak yang terutama politik, pengen belajar juga gitu ya. Yang nonton juga sama-sama belajar, bukan saya expert di politiknya gitu. Jadi lebih menikmati itunya sih sebenarnya di dunia digital. Tapi ketertarikan lu memang ada alasan bahwa gua resah nih. Kayaknya gua harus masuk ke sistem suatu saat nanti. What's masuk Cicago Bulls. bahkan nih maksudnya sekelas Mamat yang mungkin juga baru belajar gitu tapi dia mencoba memahami politik sudah tahu dia mau masuk kemana. Tidak dong. Nah, kembali. Ada gak? Kan kayak waktu itu ketemu sama Ari Keriting, koreksi kalau gue salah Bang Ari.
waktu itu sempat lagi ngebahas politik, dia sempat keluar omongan bahwa gue sempat nanya atau gimana gitu. Pokoknya intinya dia bilang bahwa mungkin 10 tahun ke depan saya akan masuk ke dalam sistem. Dia? Wih, dia dari sekarang udah ngomong gitu. Mau masuk gol. Betul. Ini nggak framing kan? Enggak framing. Tanya Abdur. Orang kita, dia tuh selalu maksa kita gini kayak, ya berangkatnya dari gemes sebenarnya kan. Terus kayak, kita bertiga ayo masuk sama-sama ayo. Di satu partai gitu. Ya partai apa? Kita belum dapat partai yang menurut kita cocok. Gitu. Udah masuk di mana yang partai lawas-lawas aja, gol kita masuk. Biar kita fight bertiga gitu, bertiga fight sama orang-orang udah. Fightnya di dalam gitu kayak. Ini ambisi kayaknya nih Bapak ini. Kayaknya bukan mau rubah, kayaknya mau wali kota atau apa tuh. Tapi dulu gitu. gue juga sempat mikir begitu. Ini model-model Mamat nih. Ya karena lu kalau nikmatin konten maling itu kan gue penikmat podcast ya. Dan meskipun bahasannya waktu itu pure ngomongin politik, tapi gue suka cara dia untuk menggali informasinya. Karena kalau misalnya based on riset, nggak mungkin dia bisa tektokan segitu panjangnya dan segitu dalamnya. Dan rata-rata kontennya 1 jam lebih kan waktu itu. Gua rasa sih karena ada minat, karena ada ketertarikan. Emang kalau hobi politik sama sepak bola itu dari dulu sih Bang. Jadi sekarang itu sangat alhamdulillah sebenarnya ada di area yang saya suka. Cuma ternyata politik itu hobi yang kayaknya seminggu sekali deh kita bahas gitu atau sebulan sekali. Tiap hari sumpah pusing saya. Yang nggak bisa nahan ya Pak adalah kita udah tahu nih. Jawabannya tiba-tiba belok dia loh. Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Kita tahu faktanya nih. Tadi kita ngobrol beda. Kok di sini beda? Itu tuh kayak sumpah di otak tuh kayak. Sementara lu mau ngedrive ke arah, gua mau ngobrolin yang tadi nih. Iya. Tapi dia tetap belok. Iya, tetap kok penipunya sebagus ini ya gitu. Iya. Jadi politik itu kayaknya dibahas setiap hari atau setiap minggu bahkan nggak pusing. Makanya itu salah satu alasan kenapa maling itu pada akhirnya bungkus karena ternyata aku jenuh. Beda dengan sepak bola. Setiap minggu kita nonton juga nggak apa-apa gitu. Kita tetap suka, baru, gitu, walaupun apa yang membuat lu tertarik sama hal-hal yang berbau politik? Sebelum pada akhirnya lu melihat sendiri bahwa oh ternyata begini dunia politik. Dari kacamata lu. Iya, memang hampir pada titik itu kayak makanya nggak mau masuk sih kayak apa dia memang begini ya politik gitu. Tapi ketertarikan itu karena kakek sebenarnya. Kakek saya kan pejuang tentara veteran gitu kan. Bukan tentara ya apa ya? Yang pejuang-pejuang sipil gitu. Yang berperang aja. Oh, ikut perang. Iya. Ya udah sipil. nasibnya mau gimana udah perang aja gitu kan. Itu tuh aware banget sama negara. Jadi udah kalau jadwal-jadwal berita kita nggak boleh ada depan TV tuh. Punya dia itu. Itu udah nggak bisa. Sekali nenek saya pernah nonton sinetron, TV-nya kita ganti besok. Rusak. Rusak. Kita ganti TV-nya besok. Besok dibeli lagi yang baru. Keren juga. Emang dan jahat banget kan. Ya namanya orang perang ya gimana. Jadi sangat tertarik banget. Jadi nonton berita ada politisi yang nggak usah sebut nama ya, beberapa politisi itu udah diludahin via TV. Beneran. Beberapa politisi. Udah kalau politisi itu kalau misalnya kayak ada di sekarang gitu, maksudnya aku ingat di sekarang kayak ya dulu mah diludahin kakek. Udah sempat. Itu tuh. Dan lu pernah interview orang-orang itu? Yang diludahin sama kakekmu tuh? Belum ada sih, belum ada. Oh, belum ada. Karena kan itu di Eranya beda generasi ya. Tapi bertemu pernah. Ada satu pernah bertemu. Di satu acara saya stand up, beliau di bawah. Aduh, udah. Memori flashback sumpah. Tapi pada saat lu ngeliat orang itu, memori lu flashback dong. Iya. Nah, lu mengiyakan nggak tindakan kakek lu? Nah, ada beberapa politisi yang pada akhirnya kakek saya salah nih. Cuma orang di kabupaten yang nonton TV, terus pada akhirnya kayak panas sendiri, marah sendiri gitu doang gitu. Tapi di beberapa politisi
Tepat ya. Tepat gitu kayak. Kenapa ada kaca ini ya yang membatasi, harusnya langsung. Tapi kan dulu juga paham betul bahwa ya ada beberapa ya, maybe oknum lah, kita bilangnya oknum lah. Ada orang-orang yang sebelum menjadi politisi dia begitu sangat vokal, sangat bersuara, sangat benar-benar bisa dibilang ini bisa jadi orang-orang yang mewakili apa yang dirasakan sama masyarakat, sama rakyat Indonesia gitu. Tapi ketika masuk ke dalam sistem, rusak. Berubah semuanya. Iya, itu salah satu alasan saya makin saya tahu kesini makin tahu politik. Dulu tuh cita-cita saya ditanya apa, Bupati Fakfak, saya jawab. Selanjutnya apa, Gubernur. Selanjutnya apa, Wapres. Keren. Usia cukup kok. Cukup. Kan dari bawah. Iya, kan dari bawah. Dari bawah kan startnya kan nggak 20-an. Iya. Startnya kan 40. Benar, startnya kan nggak sindrom. Iya, start sindrom. Oke. Itu. Emang cita-cita lu berarti Emang udah cita-cita politik. Zaman SMP tuh hobi saya tuh debat sama guru PPKN itu udah hobi tuh. Udah kayak enggak, hukum enggak gitu, Bu. Udah gitu-gitu. udah gitu-gitu. Sekarang kalau dikasih sambil megang senjata kan lu? Enggak dong. Karena teman-teman saya. Di belakang. Silakan di depan kelas. Ibu guru terdesak. Tapi lu nggak kuliah politik kan, Mat? Iya. Lu kuliahnya dokter gigi. Kecelakaan itu memang tuh. Memang tahu nggak apa-apa kan Che Guevara juga ke dokter. Iya sih. Wah, apa? Dia menyamakan dirinya dengan Che Guevara. Enggak. Salah. Che Guevara kan tidak sepopulis itu ya. Terlalu kiri ya. Bener. Iya. Lu kuliah. Iya, gua juga baru tahu dari Andika. Ini kuliah kedokteran gigi. Karena itu dibahas lagi pas dia kompetisi di Suci kan gua selalu ngikutin setiap minggunya kan siapa yang tereliminasi apa segala macam. Dia selalu digaungkan dokter giginya. Kita belum pernah ketemu ya, Mat? Apa pernah ketemu? Di Laporpa kan? Laporpa. Laporpa di stand up fest Ya, 2 tapi kali. maksudnya kita nggak pernah ngobrol. Ya, bukan ngobrol yang panjang ngobrol nggak pernah, panjang ya. gitu segala macam. Jujur, gua ngeliat lu segen gitu. Karena dia orang timur. Condet kan, orang condet. Jakarta Timur. Maksud gue segan gitu, maksudnya kan ada orang-orang yang kayaknya friendly, ada orang-orang kayak yang ntar dulu deh gitu. Nah gue tuh nggak berani untuk Kenapa? Ada aura apa yang lu lihat dari dia sampai lu ya pemasok aja gitu. Bilang apa Pak, pemasoknya apa Pak? Bahaya tuh. Pemasoknya apa Pak? Pemasok gitu. tawa, Pemasok tawa. Gitu. Agak segan tuh gitu. Alhamdulillah begitu Muhammad mau diundang, alhamdulillah. Berarti ini momentum kita bisa Mau, ketemu Pak. ngobrol gitu. Takut gue, sebenarnya jujur takut gitu. Kok bisa sih Pak? Karena kan gue lebih pro ke Arsyad kan. Oh Abdur. Ya Allah, Bapak berarti golongan dajjal. Karena kalau iya, gua lihat berapa kali mereka konflik of interest mereka berdua tadi di acaranya Cing Abdel apa segala macem gitu. Kayak ngeliat bahwa sama gue lebih percaya Abdur sih. Allahu Akbar. Abdur binatang itu ya. Manusia itu ya. Berapa hari lalu? 3-4 hari lalu. Dia kan baru balik dari Jepang, terus habis itu syuting film di Jogja. Jadi dia tuh baru sempat jenguk anak saya. Oke. Waktu kemarin 3 hari lalu apa 4 hari lalu gitu dia jenguk, datang jenguk. Bayangin coba. Apa kata pertama yang keluar dari mulut dia ketika melihat anak saya gitu? Apa? Ya Allah cucunya Bahlil. Bayangin Cok. Bisa. Ya Allah. Bayangin coba. Di saat mertua saya lagi di samping. Yang jelas-jelas ini kakeknya nih, kakeknya anak saya. Jelas-jelas, bayangin coba. Bapak mau percaya orang kayak begitu? Ya Allah. Coba mau percaya ya kayak begitu.
Kalau Bapak pro dia Ya kayak dah, gitu. nanti kan ya gue belum bisa bilang percaya lu atau dia gitu. Cuma maksudnya nanti kan gue akan undang dia juga, gue akan cross check. Maksudnya kalau emang dia bilang iya, mungkin gue mulai akan percaya lu gitu. Tapi kalau Kok Bapak percaya sih? Anak saya cucunya beliau kok bisa? Kok bisa Pak itu? ya kan bisa aja maksudnya lu lebih-lebihkan kan maksudnya nggak ke situ kan bisa aja. Ya Allah kok nggak ke situ. Besok-besok saya rekam deh Pak supaya Bapak tahu. Supaya Bapak tahu mulutnya. Sebenarnya konflik kalian berdua tuh sebenarnya jujur dimulainya kapan sih? Kenapa Aku penyebabnya? bahkan sampai lupa dimulai kapan ya. Di Twitter kan. Oh, net dulu, WIT. Kan kita satu program. Waktu Indonesia Waktu Tertawa. Indonesia Timur. Oh Timur, sorry ya. Timur. Itu kita satu program sama saya, Ari Kriting, Abdur sama Yewe, Iya, iya, Mario betul, Akbar, iya, Obi iya, gitu. iya. Itu satu program dari situ tuh. Jadi saya pernah izin syuting karena ada film. Oke. Saya izin dulu ya, sekitar 2 minggu digantiin Obi waktu itu. Nah itu tuh dia membangun isu, wah Mamat mabok. Mamat lagi tenggelam di Maluku gara-gara mabok di lautan ketika syuting gitu. Udah gitu. Terus dia pernah bikin story. Ada sekitar 5 atau 6 Insta story dia bikin. Di saat saya lagi, dia tahu saya kan Juventini, dia juga Juventini. Malam itu Juventus lawan Milan. Jadi dia tahu saya belum tidur. Jadi saya lagi nonton film sebelum nonton bola kan. Itu masih di Jogja, saya di kosan. Lagi nonton tiba-tiba kok ting rame banget HP. Ternyata si anjing ini lagi bikin story Pak. Astagfirullahalazim. Dia story hitam terus tulisan doang. Astagfirullah. Barusan saya ditelepon sama satpam salah satu klub, sebut saja C, belakangnya N. Dia tulis gitu. Terus C titik-titik kan. Ya kita semua tahu lah apa kan. Katanya ada pengunjung yang tidur di got lalu menghubungi saya. Itu dia bikin gitu. Dan di story terakhir, ya ternyata yang hubungi saya adalah Mamat. Jadi saya lagi tidur di depan got, di got, di klub ini. Dan satpamnya telepon dia, minta tolong untuk dijemput. Saya lagi nonton bola Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Nah itulah mulai fitnah-fitnahannya itu dia melanjutkan itu. Karena gue maksud gue awalnya gue pikir ya bercanda, tapi lama-lama kan kenapa lu? Kenapa lu? Oh ada bunyi kokang-kokang. Ada bunyi gitu Pak. Canda ini kan ngobrol biasa dong, bercanda kita gila. Iya. Bunyi kokang. Iya. Takutnya anak buahnya dia lagi gini. Enggak, gue pikir kalau candaan yang terus dibangun bisa jadi ada sebenarnya memang muatan yang sesungguhnya terjadi di situ karena maaf nih. Disempilin fakta-fakta dikit ya. Maaf nih Mat, maksud gue kayaknya ya gue juga percaya nggak pernah ngeliat lu kayak enggak berhati mulia seperti Abdur. Kayak Abdur nih diundang podcast. Gue gak usah sebutin lah. Terus tiba-tiba membahas tentang hal religi. Sampai menangis. Masa orang yang begitu hatinya, menurut gue begitu hatinya bagus, bisa mengeluarkan kata-kata Ya siapa? Allah. Cucunya Bahlil, anaknya Bahlil. Cucunya. Kayak nggak masuk akal di gua. Astagfirullah. Iya Orang dong. itu jago Pak. Saya harus akui orang itu jago. Jago banget. Dia membangun citranya. Sama kayak gini aja Pak. Kalau saya misalnya ya antara Pak Dika dan Pak Wendy ya. Saya bilang kayak di antara dua orang ini Pak Wendy itu kacau banget. Pak Dika itu kacau banget hidupnya, pemabuk, semua Pak Wendy itu enggak, sholat 5 waktu, bersedekah. Kira-kira orang percaya yang mana? Di antara dua ini? Saya. Yang bersedekah, sholat, dibandingkan ini? Enggak Pak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini dari muka kelihatan Pak. Ini tuh yang alim. Gitu. Nah Abdur pakai framing itu Pak.
Orang timur nih. Dikasih fitnah pemabuk, pasti seluruh orang percaya. Di dunia ini seluruh orang percaya. Orang kita nggak mabuk aja dibilang lagi mabuk. Kita nggak rusuh aja dituduh rusuh. Sumpah. Tapi itu jadi kenikmatan buat kita sih menyaksikan fitnah-fitnah itu Dia kan berjalan. udah bikin rumus fitnah, Pak. Dia kan S2 matematika dibikin. Ada di special show dia, Pak. Dia bikin rumus fitnah. Fitnah itu tidak boleh terlalu benar, tidak boleh terlalu salah. Harus duduk di tengah-tengah. Supaya dia pas. Dia pakai rumus loh, bayangin. Dia jelas-jelas menjelaskan rumusnya dalam memfitnah. Dari sisi lu yang lu merasa selalu difitnah dengan kalimat-kalimat dia yang hampir dipercaya orang gitu ya. Lu pernah nggak ngerasa, Dur, udahlah ini udah kelewatan ini. Gue udah mulai merasa dirugikan ya atas beberapa hal. Mungkin ada orang keluarga lu yang mulai percaya, mulai mempertanyakan. Masalahnya itu kan cara main memang wilayah timur ya. Memang suka main kayak gitu kan. Ada abang-abangan ya, abang-abangan saya main begitu sampai beneran cerai sama istri. Kayak fitnah-fitnahan gitu. Jadi sampai beneran pisah sama istrinya, kamu pisah. Sampai level itu kadang-kadang mereka udah berteman dari kecil mungkin ya. Jadi udah kayak gitu. Nah, jadinya itu tuh dianggap kayak mainan. Orang tua saya juga giliran kalau saya fitnah Abdur malah ingetin saya, kok tidak boleh begitu. Giliran Abdur fitnah saya ketawa. Saya ini anak siapa sih? Berarti orang tua lu setuju dong dengan yang Waktu ngomongin yang itu, Abdur. orang tua saya nggak ada ya, mertua doang ya. Tapi lu sampein nggak ke orang tua lu soal yang cucunya Bahlil ini? Orang tua saya waktu itu mama saya lagi di dapur, tapi mertua saya ada di samping. Ya cuma dengar doang ya udah. Terus mertua lu? Ikhlas aja. Saya udah tahu yang datang mah Dajjal mana. Udah tahu dia. Kok kita belum pernah diundang ke titik kumpul sih? Ah itu mah Pras ya. Kan di channelnya Pras Tua Kreasi. Nanti saya bilang, walaupun saya biasa koordinasi untuk undang-undang. Ayo besok Pak. Enggak besok juga dong. Besok kita syuting. Lebih dajal Anda dari Abdur. Besok kita syuting. Iya. Nah, mari kemari yang Kax Production yang saya sama Ari Kriting begitu. Rispo kita chat jam 1 malam. Jam 8 pagi dia kabarin bisa untuk jam 4 sore. Saya chat jam 1 malam, dia udah tidur, dia balas jam 8 pagi. Sekarang banget, Mat? Iya sekarang. Ya udah jam berapa? Jam 4. Oke deh syuting. Jadi dah. Ya kan schedule dia kan nggak pasti. Kalau schedule kita kan pasti agak susah. Iya memang susah sih. Kita juga udah mulai kasihan sih sama tamu-tamu yang kita undang ya. Selalu hari H. Lo ada berapa podcast berarti sekarang jalannya? Yang sama Ari jalan dong? Yang berdua? Ya itu yang di saya sendiri. Titik kumpul sama Sport 772 program tapi. Oh. Ya itu lagi 4 itu sih. Terakhir waktu lu ke Lapor Pak berapa kali ya? Baru sekali yang waktu itu ya. Iya. Kenapa lu nggak sebanyak ngomong ini, Mat? Sementara gua ngelihat Pak, saya malamnya aja mimpi-mimpi kalian, Pak. Saking kepikirannya saya mimpi. Sambil gini. Bukan Pak. Enggak. Kayak gitu. Astagfirullah. nggak, soalnya kita kan ya kita tahu lah sepak terjang lu di dunia stand up dan kita termasuk penikmat materi-materi lu dan tahu lah persona Mamat sebagai orang Indonesia Timur yang diomongin apa, belum lagi konflik Abdur apa segala macam itu kan. Kita ngeliat lu di podcast, lu banyak ngomong, tapi begitu di Lapor Pak, kok Mamat lagi nggak banyak ngomong. Karena ya, range jokesnya sih Pak, kalau saya ngomong Indonesia Timur nih, sampai batas mana nih TV bisa nerima gitu. Kalau di podcast begini mah kita ngomong bebas kan. Tadi Bapak kata-katain saya juga kan. Mana? Oh tadi Bapak. Ya mana? Hitam lu anjing. Gak apa-apa gitu kan. Ya kalau Nah ya, aku
Abdur, gue percaya lo dulu. Koalisi. Kalian nggak bakal dengar karena diedit. Gak ada. Makanya gue bilang lu cocok jadi politikus. Ngomong beda sama yang ditampilin. Di belakang beda. Ini gak ada yang diedit ya, gak ada yang diedit. Orang gak ada yang tayang ini. Tapi gue denger tadi meskipun pelan hitam anjing itu dia Lo kalau anjing. Gila lo. Gue lagi mengurangi bahasa-bahasa kasar ini. Akhirnya keluar lagi. Tapi kok nggak apa-apa, maksudnya kok apa namanya takut banget gitu. Sementara kayak Abdur, orang Pras Teguh aja udah berani bilang saya monyet. Ya kan kita belum kenal, Mat. Ya nggak apa-apa. Ya nggak boleh. Oh, Bapak nggak enaknya di saya, bukan di Pujatnya. Bukan. Oh, nggak apa-apa. Kalau gue menghargai personalnya, kalau kita udah deket banget baru nyet. Kita baru ketemu yang benar-benar ngobrol tiba-tiba langsung anjing itu nggak masuk akal gitu. Kita tuh termasuk yang seneng, Mat. Kan kita terima skrip itu beberapa jam sebelum syuting kan. Dan kadang-kadang tuh anak kreatif itu suka mengeluhkan sulit dapat bintang tamu gitu. Makanya kadang-kadang banyak yang datang tuh teman-teman pemain tuh merasa nggak well known lah sama bintang tamunya. Kadang-kadang dia apa? Oh dia viral di TikTok karena ini, kita nggak terlalu ngikutin. Atau kadang-kadang dia selebgram atau apa. Nah sekalinya dapat nama-nama yang well known, kita termasuk yang happy gitu. Wah hari ini Mamat nih gitu. Jadi kita punya ekspektasi. Tapi begitu lo datang terus kita ngeliat, oh kelihatan Mamat ada yang ditahan ya gitu. Iya karena Kita takutnya kita yang salah dalam itunya. Enggak sih. Orang waktu itu aja Pak Wendy sambungin jok saya makasih banget ya Pak. Kayak lega banget. Kayak ya Allah abang-abang ini baik banget. Tapi lu mimpi apa maksudnya semalam? Iya, karena kan lapor Pak, masa nolak mulu takutnya, aku takutnya Oh, itu sebelumnya ini nolak udah terus. berapa kali tawaran. yang sebelumnya itu. Ya ini sekarang ini kemarin tim ini chat bersama lapor Pak chat. Kok tahu saya mau ke Pak Wendy? Oh di chat lagi. Iya, tapi aduh gimana ya gitu. Ih, kenapa sih? Lu merasa perannya yang waktu itu kurang pas atau? Enggak, yang pertama itu aja, itu kan aku udah tolak-tolak terus kayak aduh gak enak masa tolak terus sih. Akhirnya aku datang deh, aku datang gitu. Nah, sebelum kan tahu nih besok mau ke lapor Pak, tuh malam itu udah kepikiran, bahkan ke bawah mimpi, sampai ke bawah mimpi. Sumpah aku mimpi apa sama Pak Surya gitu. Bukan apa ya. Dia main gitu, ngapain gitu. Gua nggak ke situ pikiran gua. Oke. Nah, udah ini sampai kan pas ke sana tuh aku ketemu Pak Surya, aku ngomong tuh Pak gimana ya ini ya gitu. Udah Mat santai aja gitu, nggak apa-apa gitu. Dan aku tahu abang-abang ini sangat membantu pasti kan banyak yang udah dari lapor Pak juga udah ngomong kayak abang-abang ini tuh bantu banget. Santai aja. Kalau nanti saatnya dilempar gitu. Ya udah nah, sementara juga kan perannya jadi mafia tuh. Range-nya itu tuh agak kebingungan juga kayak misalnya kalau saya bilang saya tembak Anda, itu boleh nggak sih gitu. Itu kan Range TV udah nggak bebas kan, jadinya memang betul ketahan gitu. Jadinya ya udah berharap lemparan yang clean dari abang-abang gitu. Nah, jadi kalau kita salah nge-treat. Enggak banget gitu. Bahkan pulang dari situ aku lumayan happy sih. Aku nggak tahu nih kalau abang-abang kecewa waktu itu. Enggak. bukan kecewa, Kita agak takut aja. Bukan kecewa. Lebih ketakut. Takut apa? Ya malu lah. Abdur nggak pernah kan? Abdur iya. Nggak pernah ke lapor Pak Ari coba. Kriting. Itu yang Ari Anda Kriting pernah ya? Anda puja-puja, Anda suka dia itu. Dia nggak pernah ke lapor. Ari Kriting pernah dong? Ari Kriting pernah. Ari pernah. Kakak bos ya. Iya, yang gua promo film dia. Impersonate jadi dia juga kan yang Iya, jadi iya, itu. bro. Itu. Abdur nggak mau ya. Iya. Ke Vindes juga dia nggak. Dia ketakutan waktu sekalinya ke Vindes. Itu minta saya temani kan, jadinya saya 2 kali tuh. Padahal saya baru beberapa minggu lalu tuh datang ke Vindes. Nah di minggu itu dia tuh nggak mau kalau sendiri. Kita ada promo noise waktu itu kan. Jadi, ayo temani dong, temani. Jadi akhirnya temani dia. Ya mungkin dia selektif juga orangnya. Enggak ketakutan, dia tuh takut aja. Tapi kan Nggak tahu. dulu punya acara WIT itu kan semi sketsa juga kan.
Bener, improv komedi, sketsa. Iya. Maksudnya yang sebenarnya buat anak-anak yang backgroundnya stand up udah bukan hal yang menakutkan dong main sketsa harusnya. Iya. Nah, kayak misalnya main hakim sendiri ya, MHS ya itu ya. Nah itu kan Pak Desta telepon itu oke tuh karena di situ ada Regen, Jegel. Aku udah tahu mau gaya mainnya iya, anak-anak itu. Aku udah maksudnya biarin aja mah Regen sama Jegel mah aku selengkat juga Regen marah maksudnya udah paham lah gitu. Tapi kalau yang lain kan nah apalagi dilapor Pak waktu itu yang pegangan saya cuma Kiki nih. Maksudnya temen cuma Kiki yang dekat ya gitu. Sisanya Pas kan lu mau pegang juga yang ngelos aku kan. Ya mana nih? Ternyata nggak bisa dipegang juga. Oke. Iya. Tapi nggak sulit kan sebenarnya untuk. Sebenarnya enggak, kita tuh sadar banget abang-abang ini tuh sangat baik dan bisa ngemong kita lah gitu. Kita tahu itu cuma ya kita juga kesal kadang-kadang kalau yang stand up misalnya di komunitas terus lihat kita juga gitu kayak apaan sih kenapa nggak lepas gitu? Iya ada Abang Mamat misalnya gitu. Kan kita juga kesel sebenarnya. Kita paham perasaan itu tapi ya ketika kita di posisi itu ke abang-abang itu otomatis nggak bisa dihindari sih. Soalnya kalau di kita justru orang yang punya minat untuk belajar lebih serius nyontoh teman-teman yang di kolamnya stand up. Iya. Bahkan kemarin sempat ya ini baru keidean sih nggak tahu ya disambut baik atau enggak nantinya. Kemarin tuh gue mikirnya kan ada klub motor goblok ini kan. Si prediksi sama bedain. ini kan digabung jadi satu. Iya. 20 orang. Kemarin gue lagi ngobrol di depan studio sama Surya. Ngobrol. Sur, menurut lu gimana ya kalau misalnya nih 20 orang ini naik stand up aja gitu, bikin show, Bikin naik show stand up. Wih seru tuh. Satu Seru orang tuh. 5 Pak Wendy. menit aja, 5 Pak Wendy. menit. Pak Wendy. Maksudnya apa ngasih kelingking, Mbak? Maksudnya? Bukan. Enggak, ini emang semua kelingking kok. Dari mau yang mana aja sama kok artinya. Itu. Wing biasa aja tahu. Lucu banget. Sama Glenn. Maksudnya pengen sama-sama belajar lah. Tapi pada lucu intinya banget gitu. sih itu. 20 orang ya. 20 orang ngasih 5 menit aja udah jadi 1 jam loh perform itu. Iya. Dari kapan tuh? Ya belum. Saksikan Predain Belum, spesial. belum. Baru ide kan belum semua juga setuju. Kan gua termasuk yang nggak setuju. Kenapa Pak? Berat anjing. Area kita sama-sama komedi nih. Kenapa sih kita nggak saling support? Saling support dalam artian gini. Anak-anak stand up aja sudah mulai, menurut gua ya, sudah sangat membuka diri untuk mau berani belajar TV play, sketsa sampai akhirnya mereka bisa survive juga di TV play. Nah, gua yang dari sketsa, dari TV play, pengen belajar juga, pengen tahu. Ya mungkin yang bisa gua lakukan ya itu, karena gua ngeliat bahwa ya kalau TV kan ya mungkin jumlahnya cuma segini, tapi stand up kan makin lama makin banyak. Sementara kompetisinya juga semakin kemarin terakhir kan sedikit kan gitu. Gue cuma pengen ambil bagian untuk gimana caranya nguatin mental sama ngebentuk teman-teman juga gitu. Berdasarkan pengalaman gua itu aja sebenarnya. Tapi kalau dibilang stand up susah, memang susah. 5 menit mungkin kayak gampang. Waduh, itu stand up fest aja kita antri kamar mandi untuk muntah doang. Untuk kayak ya Allah ini. Nah itu perasaan-perasaan yang apa ya, yang ngapain sih kita ikut ini acara ini. Bener. Tapi begitu udah aneh pengen lagi gitu Nah kan. makanya tuh kenapa senang misalnya kayak podcast atau apa tuh kan kayak nggak ada perasaan itu ya Pak gitu. Iya. Betul. Nah paling pulang kalau mikir kayaknya salah ngomong deh edit ya gitu doang. Iya betul. Tapi kan sejauh ini enggak gitu. Ya, tapi menurut lu ini apa nih? Apa yang gue jalanin apa nih menurut lu, Mat? Stand Up Fest 2023 ya? Ya, yang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Gue diminta Ajis tadinya jadi MC, terus akhirnya baca peraturan. Itu kan gue tinggal baca. Ya. Materinya udah jelas, udah lucu. Ya. Tapi di belakang panggung, udah gitu bini gue di depan kan, gak mau nemenin gue di belakang, dia nonton, gue di belakang panggung. Itu mulut gue kering, kayak susah napas, sampai gue minta mondar mandir. Padahal gue ditemenin sama Oki tuh. Minta air, gue bilang minta air. Gue bilang, udah masuk ke dalam tuh kayak
jam berat banget gitu. Terus Jambore. Oh iya, Jambore Bapak datang ya? Iya. Perform gua. Iya. Dan itu gua ngerasain mau tampil yang udah ngebadanin, udah hafal segala macem, udah begitu di belakang panggung ngeliat Diki muntah, Wah, ngeliat Arif. kadang-kadang kesugesti dari manusia-manusia itu juga sih. Perform, merasa belum maksimal nih apa yang gue lakukan nih. Tapi kayak udah gue takut. Tapi pas kemarin nonton stand up Vice, temen-temen tampil, dang. Kok kayak ada adrenalin lagi? Bisa kali ya coba lagi. Iya, gitu. Iya, Pak. Kenapa begitu, Mat? Itu magicnya stand up tuh. Kita tuh pasti akan maki-maki sebelum tampil kan, kayak pekerjaan apa sih ini gitu. Maksudnya kok ada sih pekerjaan orang ngobrol sendiri dia gitu. Sampai gitu, sampai segitunya gitu. Aku sama Pras ya stand up fest 2023 ya. Mat, kita yakinkan diri ya, tahun depan gak usah ambil ya. Bilang aja Pak Jis, kita udah gak stand up. Gitu. Tapi pas 2025, ayo. Habis itu deg-degan lagi. Iya, gue sampai ngomong aja Jis, 2027 Jis, stand up fest. Bener nih? Iya, bilang gitu. Udah berlalu waktu gitu. Kayaknya salah deh gue ngomong. Jambore dulu aja. Enggak, udah 2026. Tahun depan kan Jambore nih. Gila. Lu spesial udah kan ya? Sekali waktu 2017. Ya 2017 ya Pak, 18 tuh. Belum ada rencana lagi. Soalnya kan kehidupan lu semakin banyak cerita kan yang Iya bisa sebenarnya lu sih, tuangin. sebenarnya Apalagi udah makin luas. married. Iya, itu tuh bahkan belum pernah kan terakhir stand up fest aja tetap balik-balik ke politik lagi kan. Belum pernah membahas rumah tangga, apa namanya suka dukanya dan lain Emang sebagainya. gimana kehidupan rumah tangga Enak setelah lu ternyata. jalani? Enak ya? Ternyata menarik. Oke. Maksudnya kayak ada, apalagi udah punya anak ya. Ini kayak kemarin aja hampir terlambat kereta Pak. Mau ke Malang gitu kayak pas mau jalan dia yang udah bisa nengok gitu kan. Bentar dulu gitu. Taruh tas angkat lagi. Itu butuh waktu berapa lama anak lu sampai berani ngeliat lu? Langsung. Bapak ya? Iya. Bapak. Iya. Kebetulan saya yang mendeliver dia sehingga jadi gitu kan. Dari benih-benih saya lah. Kenapa dia takut gitu. Ya dong, ketahan pasti dong. Ngeliat anak kayak gitu. Iya. Iya. Terus kayak misalnya rumah tangga juga kayak ternyata menyenangkan sama istri gitu. Apa namanya, beda usia 7 tahun ternyata enggak. Alhamdulillah maksudnya Masya Allah belum merasa berat gitu. Belum merasa berat, masih lapang lah. Ya masih bersyukur aja gitu. Istri katanya customer beli granat awal. Kebetulan dia doyannya adalah yang ranjau darat. Ranjau darat ya. Dia meledak. Langsung Pak. Fans, awal fans. Awalnya iseng sebenarnya, aku nggak bisa bilang fans juga gitu, karena dia itu ngefansnya titik kumpul, Oke. bukan person-personnya. Jadi hobi dia itu nonton titik kumpul, nonton titik kumpul. Kebetulan pas saya ulang tahun ada cewek bikin tren itu yang apa namanya pacarku superstar apa tuh yang lagunya Oh iya. Project Iya, Pop. Project Pop. Mau pakai foto-foto saya. Jadi selamat ulang tahun gitu. Nah, ternyata itu FYP diikuti oleh banyak orang. Salah satunya istri aku. Cuma karena istri aku itu followersnya waktu itu di TikTok lumayan, ternotis lah sama orang-orang nge-DM saya, "Bang." Nah, saya belum main TikTok waktu itu. "Bang, ini bang. Sedikit Bang, ayo Bang nikah Bang," gitu-gitu. Ditambah anak-anaknya manusia-manusia kayak Ari Keriting ini support, tambah akhirnya kayak kebetulan nih saya ada acara di Jogja stand up nge-MC-in show anak-anak kan. Oh ya udah deh, siapa tahu ketemu mungkin asik atau apa gitu. Ya udah saya ketemu ngobrol, kok nyambung ya. Ya udah nyambung balik ke sini. Yang ngajakin ketemu siapa? Saya. Oh. Saya kan ada acara ke Jogja, kita ketemu yuk gitu. Pakai ancaman nggak? Dalam 2 kali 24 jam kalau tidak
hidupmu akan kacau. Itu mah SMS zaman dulu ya itu. Sebarkan ini ke 10 orang, jika berhenti di kamu, maka kamu akan meninggal. SMS zaman dulu. Ketemu tuh. Ketemu ngobrol. Cakep ternyata. Iya, yang penting ngobrolnya sih, Pak. Ngobrolnya, oh ternyata bahkan first apa bahasa Inggrisnya? First impression. Dia kirim map tapi mapnya itu salah. Orang dia masuk di mobil kan aku jemput tuh sama teman-teman kan. Masuk jemput terus kita ngopi bareng gitu. Jadi ngopinya berlima gitu kan. Itu aja aku udah marah-marah. Ini baru kenal nih kayak kenapa sih kirim ini? Jadi udah kenal lama. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak kenapa sih kan mapnya tinggal tulis aja ini kan? Ya aku nggak tahu biasanya pakai itu jadi kayak lah kita ini kayak udah kenal. Kayak udah kenal. Terlalu menjiwai mah. Iya, udah udah ngobrol, anak-anak support terus ngobrol. Nah, dapat kendala, ketemu kendalanya dia orang tuanya nggak setuju. Lagi-lagi karena fitnah manusia-manusia. Ibunya hampir masuk rumah sakit, Pak. Astagfirullahaladzim. Karena yakin saya duda. Karena Abdur bikin isu saya duda. Abdur bikin isu saya udah menghamili orang. Di Twitter Iya, ada. iya, Di Twitter iya, ada. Saya menghamili orang. Waktu ujian matematika. Spesifik, ujiannya matematika. Detail lagi Iya. anjir. Itu. Kemakan itu bertua lu. Makan, Pak. Yang lucu tantenya. Tantenya kan jadi ngobrol gitu. Tapi udah punya kerja, dia punya bisnis senjata, tapi aman itu. Hah, ini serius? ini kan gua bercanda nih. Oh, enggak punya dia. Kan orang Bugis kan, enggak punya Ji. Itu bercanda. Semuanya ini bercanda gitu. Terus kayak aku yang maksudnya buka ruang dikit aja deh. Aku berkenalan gitu. Awalnya ditutup rapat. Enggak, karena tahunya ini duda tiga anak. Sumpah sehari nambah 1. Awalnya kan Abdul bilang duda doang tuh. Hari kritik nambah, udah 2 tapi. Pras nambah 3 anak setahu saya gitu. Jadi nambah terus. Jadi itu kayak ibunya hampir masuk rumah sakit gitu. Sampai buka dikit dong aksesnya gitu biar aku kenal lah. Ketika dibuka dikit, aku langsung terbang ke sana. Ke Mamuju. Kan tinggalnya Mamuju, Sulawesi Barat. Datang ke sana, cair pada akhirnya. Ya udah abis itu kayak langsung ada omongan dari papanya. Jadi ini gimana mau ya udah saya langsung. Oh iya Om, rencananya mau bulan segini lamarannya, tapi saya ngobrol dulu sama orang tua saya gitu-gitu. Ya udah. Tapi waktu lu menjelaskan itu ke orang tuanya dan lu bilang punya planning ini nanti apa segala macam, cara lu meyakinkan si ceweknya mau lu ajak nikah dulu deh. Nggak, waktu itu aku langsung bilang berapa lama? Aku tuh udah di titik pengen nikah gitu. Karena itu bahkan memang Masya Allah itu alhamdulillah banget tuh. Itu bahkan di 24 Juni kalau nggak salah, kan ulang tahun saya kan. Saya tuh kayak ya Allah saya udah capek, maksudnya kasih 1 orang yang saya tuh bisa punya ketertarikan, saya langsung nikah gitu. Ada doa kayak gitu. Sebelumnya demen cowok. Bukan, enggak kayak gitu juga, enggak yang coki-cokian gitu. Coki-coki coklat ya? Coki-coki coklat. Iya. Coklat. Maksudnya saling ngasih, Kan panjang tuh maksudnya. Iya, panjang. Panjang hitam kan. Iya, Bukan. benar. Karena sebelumnya memang lu vakum di dunia percintaan, maksudnya. Iya, kayak nggak ada yang nggak ada yang nyantol banget gitu. Maksudnya yang saya kayak naksir gitu, kayak naksir itu terakhir naksir itu zaman kuliah mungkin gitu. Pas di sini tuh kayak nggak ada naksir. Terus habis itu kan ada sempat sama yang pokoknya gagal lah. Saya gagal gara-gara teman Anda juga itu Abdur Arsyad yang Anda idola itu juga kira gagal. Karena itu Pak. Anda terlalu fitnah idola saya Anda. Woi, idola anjing. Astagfirullah. Idola. Itu gagal kasusnya sama, percaya juga gitu-gitu. Ditambah beda supir dan lain sebagainya. Jadi ya ini gitu. Pas dia datang berapa lama lu akhirnya bilang sama dia, gue maunya serius gitu. Yang istri sekarang ketemu, abis itu ketemu terus waktu itu udah lewat
chat sih, udah lewat chat. Kayaknya saya ada ketertarikan deh, maksudnya ngobrolnya nyambung, beda usia kita itu cukup nyaman, saya beda usia yang cukup jauh ya, itu cukup nyaman. Kayaknya mulai ke arah yang lebih serius deh. Aku pengennya tuh ke nikah gitu. Terus ya udah kita bahasnya tuh ke arah nikah, tapi kan kita baru kenal begini-gini. Ya udah saling kenal. Ya dia juga nggak, waktu itu masih kuliah, jadi kayak abisin ini dulu gitu. Kalau dia lagi kumpul sama teman-temannya gitu terus lu join nggak awkward? Enggak, waktu di Jogja waktu kita udah ke arah nikah dan lain sebagainya udah enggak awkward tuh. Gitu. Beda 7 tahun aman lah ya. Iya, karena kan dia juga kuliah di Jogja, jadi sebenarnya masih circle saya kan. Dia masih daerah yang saya sangat kuasai. Ini mah di mana-mana ya kan. Bener. Di mana-mana saya punya pegangan di situ ya. Iya. Ngomong Jawa dikit-dikit bisa dong? Ngerti. Nah, itu saya memang linguistik buruk. Ngerti banget tapi nggak bisa pelafalan. Iya. Itu sih. Tapi Jadi ya Mamat Al-Kathiri itu sebenarnya sosok cowok yang romantis gak ke pasangan? Menurut pengamatan lu Seram aja. di luar biasanya ini di dalam. Nah, Halus di dalam biasanya. romantis itu. karena first impression gua ngeliat lu kan galak nih. Ya. Terus sama kayak ya kalau cewek mah ibarat kata jaga jarak lah gitu. Tapi kan setelah ngobrol gua ya lihat sisi yang berbeda aja gitu. Kayak Sweet. tukang fitnah sih. Ini gara-gara dia edit tadi tuh ya. Enggak, romantis gak? Menurut pengamatan lu aja, penilaian kan memang harus dari orang lain, tapi lu kan juga bisa sedikit menilai. Treatment lu ke pasangan kayak gimana? Kayaknya romantis itu ketika gimana ya? Susah menjelaskan. Ya udah, hal tersweet apa yang pernah lu lakuin ke pasangan lu apa? Seorang Mamat. Ya anjir, ini pertanyaan refleksi banget nih. Gak ada kali ya. Karena saya itu tipikal yang romantisnya itu dibentuk dengan care gitu. Jadi kayak Act of service. betul. Nah, hal terromantis ya. Ini memang saya lagi di Manokwari. Oke. Lagi ada acara di Manokwari. Besoknya itu acara di Padang. Oke. Acara di Padang, Pak. Itu dari ujung ke ujung. Benar. Saya tuh harus transit 2 kali tuh. Dari Manokwari transit Makassar, transit Jakarta baru ke Padang. Jadi kayak perjalanannya ini banget tuh. Nah, abis dari Padang itu saya harusnya tuh istirahat. Nah, tapi tiba-tiba di Padang, waktu saya lagi di Makassar, di Padang ngabarin acaranya geser ke besok. Harusnya saya memanfaatkan ini untuk ini, tapi karena dia sakit, waktu itu di Jogja, terus bapaknya telepon dan lain sebagainya, saya dari Makassar itu langsung beli tiket Jogja, hari itu juga saya ke Jogja. Langsung ke Jogja, paginya baru tuh, jadi sampai Padang udah teler banget itu. Nah itu, bawa ke rumah sakit apa dulu gitu-gitu. Jadi yang care-care kayak gitu, tapi bukan yang menye-menye ya. Bukan menye-menye juga apa ya. Nggak cocok juga sih menye-menye. Iya. Tapi manja ke istri iya. Aku manja. Bentuk manjanya gimana? Bentuk manjanya? Agak kebayangin aja. Ya, kan kadar manjanya beda-beda. Kalau gua masih disuapin sama bini gue. Aku kalau lagi pengen kayak nggak cocok ya. Tadi kan bilang disuapin, Pak. Tadi kan bilang disuapin, mah enak banget ya. Gua masih disuapin. Pas saya juga langsung lihat. Langsung kita lihat-lihat. Mau ngomong gimana ya gitu. Gue bayangin kalau dia disuapin nih, jadi kayak yang ada di bayang gue nih lagi di hutan belantara, dia ada lagi duduk, istrinya nyuapin, di belakang tentaranya dia. Gitu. Kayak enggak, aduh. Apa? Tapi gue penasaran manjanya seorang Mamat Al-Kathiri itu. Manjanya tuh manja banget cuddling, kayak iya kayak gitu. Iya. Nolak, aduh gila nih. Perasaan gue nolak aja. Ya Allah, abis ini istriku kalau aku udah gak perlu kayaknya tahu deh. Karena
Karena podcast ini. Aku ya tipikal gitu bang, yang cuddling gitu kayak iya mau apa yang gitu. Dia nanya kan mau apa gitu, yang ambilin ini makan gitu. Suapi. Nah gitu yang emang manja aja. Iya. Tapi ada momen saya pengen manjain dia juga gitu kayak yang kenapa gitu. Yang Kayak gini. Apa? Coklat. Gitu. Nah, masa dipiting ya? Ditekan lah. Itu. Jadi Anak emang umur berapa manja. sekarang? Hah? Anak umur berapa? Baru sebulan. Sebulan 10 hari ya. Ya Allah. Iya. Susah itu ninggalinnya itu. Pak. Iya, susah banget tuh. Nanti belum ada momen lagi anak lo udah bisa ngomong terus bilang, ayah mau kemana? Aduh, gak kebayang. Mau main. Aduh, gak kebayang tuh. Ini aja, kemarin yang pulang yang... Pasti lo bakalan sedih. Sumpah dari Malang aja terus. Karena dia ngomongnya ke cowok lain. Saya kemana? Nah itu tuh baru kejadian yang begini jadi tuh. Itu jadi tuh. Ya cowok lain itu. Kenapa kemarin dari Malang? Iya pas balik tuh baru sadar kalau dia tuh udah kenal kita gitu. Jadi pas pulang dari Malang terus subuh-subuh terus kayak halo gitu kan. Nah aku kan belum spill namanya gitu kan, aku panggil namanya gitu. Terus dia langsung buka mata terus kayak yang setengah sadar gitu kayak ini siapa gitu-gitu. Terus dia sadar terus ketawa yang lebar banget gitu kayak lah ini udah kenal aku gitu, maksudnya udah tahu aku tuh baru pergi. Padahal lu belum masang hidung merah kan? Bukan itu bukan. Pinocchio ya. Dia apa? Bapak referensinya ke mana? Badut, bukan sama. Kan dia langsung senyum. Iya, soalnya. bukan. Baru 1 bulan loh, maksudnya udah Iya. bereaksi terhadap apa yang kita lakukan tuh, seru tau. Iya, tadi juga kayak. Ya kan kalau anak umur segitu masih bisa ngeliat yang aneh-aneh kan. Betul. Ya kan biasanya begitu. Malu-malu kondal. Kan adanya astral, ini ondal. Saya waktu baca penelitian itu kan bayi-bayi kan. Pasti kita kan cari tahu tuh bayi itu berapa bulan. Nah, pas ternyata dia tuh umur 3 minggu dia tuh udah bisa melihat. Tapi hanya yang hitam banget sama putih banget. Jadi aku bilang ke istri, Pak. Aku bilang ke istri, maaf ya besok-besok jangan marah kalau dia lebih kenal saya dibandingkan Anda. Karena 3 minggu dia Karena lihat. 3 minggu dia hanya bisa lihat saya. Orang Anda mas setengah putih nggak bakal dilirik, nggak bakal. Hitam dong, hitam. Rumah lagi renovasi. Iya, rumah di Depok. Oh, kenapa direnovasi? Memang Mau nyambut bayi aja sih sebenarnya, kayak ada beberapa titik yang kayaknya nih agak lembab deh gitu aku. Pastilah. Suruh ini. Mempersiapkan yang terbaik buat anak lu Iya, kan. kenapa ya? Itu Iya, ada iya. Itu terus perasaan-perasaan ini maaf gitu deh, kalau lu mau jawab boleh, Apa? enggak juga enggak kalau terlalu private buat lu rananya. Kan usianya baru 1 bulan. Tapi kakeknya Bahlil udah jenguk. Tadi gue nanya. Udah gue nanya.